Bursa Asia, termasuk pasar domestik kita, sedang mengalami tekanan yang cukup signifikan di pertengahan minggu ini. Fenomena pasar suram ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan resonansi langsung dari apa yang terjadi di Wall Street. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana posisi kita? Pertama, koreksi di sektor teknologi. Selama setahun terakhir, kita terlena oleh rally luar biasa saham berbasis Artificial Intelligence (AI). Raksasa teknologi seperti Nvidia dan Broadcom mengalami tekanan jual yang masif. Mengapa? Karena investor global mulai berhati-hati. Valuasi sektor AI sudah dianggap overheating atau terlalu mahal. Pasar sedang mencari keseimbangan baru antara ekspektasi pertumbuhan masa depan dengan realita profitabilitas saat ini. Kedua, sentimen penularan ke Asia. Pasar Asia, yang seringkali menjadi barometer sentimen risiko global, langsung bereaksi negatif. Ketika modal ditarik dari aset berisiko tinggi di AS, efek dominonya langsung terasa di bursa regional. Investor asing cenderung melakukan flight to safety, keluar sementara dari emerging market, mengamankan aset mereka. Ketiga, paradoks minyak mentah. Ini menarik. Di tengah ketegangan geopolitik yang biasanya melambungkan harga energi, harga minyak dunia justru tertekan. Narasi pasar bergeser dari takut perang menjadi kelebihan pasokan oversupply. Ketakutan akan perlambatan ekonomi global menekan permintaan energi, membuat harga minyak turun. Lantas, apa dampaknya bagi Anda, para investor, dan langkah apa yang harus diambil? Namun, penurunan harga minyak sebenarnya adalah pedang bermata dua yang positif bagi Indonesia ini bisa menekan inflasi impor dan biaya logistik yang bagus untuk sektor consumer good. Oleh karena itu, strategi kita harus bergeser dari agresif menjadi defensif taktis. Jangan panik, jual panik, saling koreksi saham teknologi global jadi penyesuaian valuasi, bukan krisis ekonomi. Jangan merealisasikan kerugian di saat pasar sedang emosional. Rotasi sektor, alihkan fokus dari saham teknologi atau digital yang bervaluasi tinggi ke sektor old economy yang defensif. Perbankan big caps dan sektor consumer goods di Indonesia akan diuntungkan oleh penurunan harga minyak dan stabilitas daya beli domestik. Manfaatkan diskon. Bagi Anda yang memiliki likuiditas cash is king, ini adalah momen emas untuk melakukan buy on weakness secara bertahap. Fokus pada saham fundamental kuat yang ikut terseret turun karena sentimen, bukan karena kinerja buruk. Perhatikan emas. Jika volatilitas berlanjut, pastikan porsi emas dalam portofolio Anda cukup sebagai lindung nilai hedging. Pasar saham adalah mekanisme pemindahan uang dari mereka yang tidak sabar kepada mereka yang sabar. Mari kita gunakan momentum koreksi ini sebagai peluang menata ulang portofolio kita dengan kepala dingin. Ingat, jangan lupa like dan follow account ini untuk update berita finansial selanjutnya.